Terima kasih. Saya ini baru beres diskusi dengan BEM SI cabang Garut mengenai infrastruktur dari seluruh para calon kepala daerah. Artinya tadi diskusi kita cukup cukup gembira, cukup senang, semuanya nggak ada masalah. Insya Allah yang penting nanti Garut ke depan, dari hari ini kita berpikir bagaimana Garut jauh lebih maju dalam baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Karena ini tidak bisa dipisahkan satu persatu, tapi ini adalah butuh semuanya. Kepentingannya apa Garut? Kita ketinggalan IPM kita ranking 3 dari bawah. Kalau kita siapkan dari mulai infrastruktur pendidikannya, infrastruktur kesehatannya, dan infrastruktur ekonomi, insya Allah Garut akan melompat, akan melewati kabupaten kota yang lain. Cuma tinggal kita niatnya sendiri, baik pemerintah, kemudian masyarakat, harus sama-sama. Tidak bisa oleh pemerintah, tidak bisa oleh masyarakat, tapi ini adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk kepentingan Garut ke depan. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya di diskusi publik terhadap Pak Kantor Bupati. Terima kasih BEM SI yang sudah memberikan ruang diskusi publik bagi kami. Perkenalkan, nama saya Bani. Saya dari Bayongbong, kebetulan saya bersama rekan-rekan dari Majelis Pemuda Bayongbong. Ini Pak, dari beberapa gagasan yang Bapak-Bapak tadi tawarkan kepada kami dan akan Bapak aplikasikan nanti ketika Bapak menjadi Bupati, ada satu hal penting Pak, yang mungkin menurut hemat saya menjadi dasar kebutuhan kami masyarakat, yaitu mengenai air Pak. Mengenai air bersih Pak. Nah, mengenai air bersih ini Pak, di bawah ini kami itu pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap masyarakat itu belum sepenuhnya bisa terpenuhi Pak. Nah, menurut Bapak-Bapak nih, gagasan apa yang akan Bapak tawarkan kepada kami mengenai pemenuhan kebutuhan air bersih Pak? Di sini air bersih akan sangat dibutuhkan Pak, bagi kelangsungan hidup kami menjadi dasar gitu. Nah, padahal sepengetahuan saya ada BUMD yang memang seharusnya mempunyai tanggung jawab dan peran untuk mendistribusikan air tersebut kepada masyarakat. Nah, menurut Bapak ini ada apa nih? Apakah memang biaya tarif pasar yang mahal, atau beban setiap bulan yang mahal, atau memang sumber airnya yang memang belum dioptimalisasikan gitu? Karena selama ini ketika saya yang pribadi Pak, saya memasang biayanya itu pemasangan 1.400.000 Pak. Dipakai tidak dipakai, saya harus bayar 61.000. Sedangkan di PDAM ada istilah jam puncak. Saya itu urung jam 8 hingga jam 10. Jam 10 gitu Pak. Nah itu permasalahannya apa gitu? Apakah memang sumber airnya yang memang kekurangan atau tidak dihitung airnya? Atau seperti apa? Saya pengen mendengar dari Bapak-Bapak sekalian Bapak Calon Bupati, mengingat kebutuhan air bersih Pak, sebelum kita berbicara kepada infrastruktur, kemudian kesehatan dan lain sebagainya, saya nomor hiji Pak, itu kebutuhan kami gitu. Itu Pak, terima kasih atas kesempatannya. Semoga Bapak-Bapak sehat selalu, benar-benar ingin mengabdikan dirinya untuk Kabupaten Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Solahuddin. Saya dari mahasiswa Institut Teknologi Garut. Nah, sebelumnya saya terima kasih kepada semua pihak yang telah mengadakan diskusi ini supaya saya bisa berdiskusi langsung dengan bapak-bapak yang di depan yang memang sangat hebat semuanya. Bukan lebih dahulu seperti yang kita dengarkan gagasan-gagasan dari bapak-bapak sekalian. Tadi itu banyak menyinggung tentang pembangunan infrastruktur di Garut ini. Nah, ada satu hal yang memang sempat disinggung oleh Pak yang terakhir, tadi tentang dampak dari infrastruktur pembangunan itu sendiri. Ada beberapa dampak yang positif tentunya ada, dan juga yang negatif. Nah, salah satunya ada kerusakan habitat alami, peningkatan polusi udara, peningkatan polusi air dan kerusakan tanah, dan juga kerusakan ekosistem. Seperti contoh pada
8 tahun ke belakang, kalau nggak salah itu ada di daerah Cilau yang nantinya akan dijadikan jalan tol. Nah itu sudah ada kerusakan ekosistem seperti adanya kerusakan irigasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana solusi Bapak-bapak agar dapat membantu mengurangi dampak negatif dari pembangunan proyek infrastruktur pembangunan ini, gitu Pak? Begitu saja dari saya. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari Institut Teknologi Garut. Menanggapi tadi yang terakhir terkait pembangunan infrastruktur yang tidak merusak lingkungan. Pertanyaannya, seandainya Bapak menjadi bupati nanti, langkah apa yang akan diambil untuk melindungi lahan, khususnya lahan pertanian untuk masa depan Garut dalam memenuhi kebutuhan pangan? Sementara pembangunan infrastruktur sampai saat ini seperti tidak terkendali dengan banyak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya terima kasih untuk Kang Bayu. Di Kabupaten Garut yang paling saya temui paling ada sedikit aneh. PDAM kita kurang lebih lahannya adalah 58.000 dari tahun. Pendapatannya mencapai kira-kira 65 miliar. Kemudian dibantu oleh APBD kalau nggak salah 5 miliar ya. Karena kita tahu, karena kita masuk pada anggaran. Hampir kita tahu apa. Tapi ini ada tapi. Setor ke PHD hanya ratusan juta. Ini yang berbeda dengan Cirebon, berbeda dengan Jogja, berbeda dengan kabupaten kota lain. Garut itulah realitas. Makanya ini ada sesuatu yang mismanagement. Artinya inilah tantangan bupati ke depan. Bayangkan, air kita mahal. Saya punya ini hanya dipakai untuk apa? Cuci, yang begitulah cuci kemudian sholat. Bayarnya mendekati 2 juta. Ini agak sedikit bingung. Padahal kalau dihitung sekian hari, 1 hari juga 1 hari juga baru tentu habis. Artinya ini mismanagement besar. Nah ini yang harus kita perbaiki ke depan. Fungsi bupati ini harus paham tentang ini. Artinya tadi saya sampaikan bagaimana melayani air bersih ini untuk kepentingan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Garut dengan catatan Garut kita ini 78% adalah daerah konservasi. Yang bisa dikelola itu hanya 20 sekian persen. Artinya kita tidak bisa keluar dari itu. Padahal kita harus menyumbang air untuk Sumedang, untuk Indramayu, untuk yang di sebelah utara. Nah, ini yang perlu kita negosiasikan ke pemerintah provinsi dan pusat. Kita dibatasi dengan konservasi, tapi kita harus bisa ada feedbacknya apa yang dibantu dari sana. Nah, ini yang perlu pahami bersama, karena air itu tidak bisa lepas dengan sumbernya. Dari mana sumbernya? Yaitu dari menjaga alam. Alam Cikuray gundul, Papandayan gundul, insya Allah kita akan kebagian apa? Larung hujan pasti banjir, plus longsor, larung halau pasti kekeringan. Kira-kira itulah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, bagaimana menjaga alamnya dulu. Termasuk tadi Bayongkong. Kalau Bayongkong tidak dijaga,
hulunya insya Allah Bayangkong akan kekeringan. Tapi kalau dijaga dengan baik, tidak boleh lagi dirambah, insya Allah alam kita akan terjaga dan air kita juga akan terjaga, urusan air bisa selesai. Kemudian urusan pembangunan, dimanapun yang namanya pembangunan pasti ada dampaknya. Tapi kita sudah punya aturan bahwa ada LSD, lahan sawah dilindungi. Kemudian ada LP2B, lahan basah yang harus dilindungi juga. Artinya ini asal kita konsisten pada aturan ini, pemerintah daerah harus bisa menjaga sesuai dengan apa yang ada tertera di wilayahnya masing-masing. Di mana dengan LSD dan LP2B, insya Allah urusan pangan bisa terjaga, urusan kehidupan dari airnya pun bisa terjaga. Urusan dampak, di mana pun dampaknya pasti ada, tapi dampaknya harus yang seminimal mungkin, tapi efeknya yang harus besar, baik untuk pendidikan, untuk kesehatan, termasuk untuk kesejahteraan. Kita percuma membangun kalau dampaknya tidak untuk yang tadi. Kita kalau dampaknya positif yang lebih besar, kalau yang negatif yang lebih kecil itu no problem. Artinya pembangunan itu harus dan wajib kita jalankan dengan catatan tidak merusak lingkungan. Adik-adik mahasiswa tahu di sebelah sana urusannya udah ke mana-mana, Cipurai udah ke mana-mana, Papandayan udah ke mana-mana. Inilah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Kemarin beberapa tahun yang lalu Sukabumi kebanjiran. Itulah dari proses yang tidak terjaga urusan pembangunan. Kita mementingkan pertanian, tapi tidak dijaga lingkungannya, dampaknya akan kembali ke kita. Cilawu, kemarin ada pembangunan terobosan ke mana? Itu Banjarwangi. Saya pikir akhirnya kita hentikan soal anggota DPR karena dampaknya yang jauh lebih berbahaya dibandingkan efek positifnya. Kita lakukan itu. Saya sebagai ketua komisi waktu itu, saya stop daripada dampaknya untuk masyarakat Cilawu kemudian Banjarwangi bermasalah, kita stop dari situ. Ini yang harus punya kebijakan dan perencanaan yang baik. Tadi disampaikan Bang Romi itu memang perlu perencanaan yang baik, perlu perencanaan yang jelas.